pertempuran di media sosial. Juga bentuk media pertemuan media sosial apalagi? Yaitu motivasi versus konten negatif ini ya. Ini ada motivasi, bagaimana kita ada konten-konten motivasi, komentar-komentar motivasi, tapi juga ada konten-konten yang negatif. Atau apa negatif itu? Contohnya perundungan dan bullying. Jadi di media sosial kita tak jarang misalnya di WA, di Facebook terjadi saling hina menghina, yang superior menekan yang inferior. Seperti itulah. Itu bentuk bagaimana konten negatif, yaitu tentang perundungan. Lanjutkan. Lalu dampak positif kebaikan dari media sosial apa? Jadi tadi kan media pertempuran, lalu dampak positifnya apa? Jadi di media sosial tidak hanya masalah dampak negatif, tapi juga ada dampak positif. Dampak positif yaitu kebaikan di media sosial, yaitu dampak positif kebaikan di media sosial membantu penyebaran informasi dengan cepat. Ini dampak positifnya ya. Membantu penyebaran informasi dengan cepat. Membantu solidaritas dalam gerakan kemanusiaan, ini juga termasuk ya. Dan juga memotivasi dan menginspirasi banyak orang ini. Jadi banyak konten atau komentar-komentar di media sosial membantu apa? Penyebaran informasi dengan cepat. Dan juga konten dan komentar-komentar di media sosial dapat membantu solidaritas dalam gerakan kemanusiaan. Dan juga di dalam media sosial mampu memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Di sini ya ada konten-konten yang positif di dalam media sosial. Lalu dampak buruk atau dampak buruk keburukan di media sosial apa? Yang pertama yaitu menyebarkan kebencian dan konflik sosial. Disinilah kadang kita melihat bagaimana konflik di media sosial tak lepas dari apa? Dari konten-konten menyebarkan sebuah kebencian, sebuah ketidaksukaan antara like dan dislike itulah. Dan juga membuat masyarakat semakin terpecah belah. Ini dampak buruk atau keburukan di media sosial. Ya juga merusak reputasi individu maupun kelompok ini. Jadi saling menghina, saling mencaci maki, saling merendahkan satu sama lain, seperti itu. Dan juga menyebabkan gangguan mental ini. Dikena mental, gara-gara apa? Gara-gara ada konten-konten negatif, ada komentar-komentar negatif, akhirnya gangguan mental atau menyebabkan gangguan mental, depresi, akibat perundungan dan bullying di media sosial, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di Telegram, Instagram, TikTok, snack video, WA, dan masih banyak lagi media sosial yang menjadi produk-produk kebaikan maupun produk-produk keburukan dari apa? Dari hasil konten atau komentar seseorang. Lalu peran pengguna dalam pertempuran di media sosial seperti apa sih? Perannya seperti apa? Tentunya yang pertama yaitu menyaring informasi sebelum membagikannya. Ini penting. Jadi ketika ada konten di dunia media sosial, maka peran kita perlu yaitu apa? Literasi digital. Yaitu pemahaman, memperkaya literasi digital supaya apa? Supaya kita mampu membedakan ini berita hoax atau ini berita bukan hoax. Jadi ini berita bohong atau berita yang benar. Maka perlu literasi digital. Tidak terprovokasi oleh ujaran kebencian. Jadi tidak terprovokasi ketika kita menghadapi berbagai macam konten di media sosial, komentar di media sosial, kita tidak gampang terprovokasi. Apalagi kita sambil mengetik ketika ada ujaran kebencian, dan ketika kita malah ikut-ikut menimbulkan ujaran kebencian, tentunya kita malah menjadi korban. Korban apa? Korban dari konten-konten kebencian tadi, ujaran kebencian. Lalu peran apa lagi? Yaitu memberikan komentar positif. Ini penting ya, untuk memberikan komentar positif supaya apa? Supaya kita